Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Fatur Rahman di podcast Gila Kerja. Oke teman-teman pemilih, jadi pada hari ini spesial sekali karena saya akan menginterview dengan seorang komisioner KPU Kabupaten Sintang Divisi Hukum, yaitu Pak Antonius Tian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Saudara Iqbal. Gimana kabarnya Pak hari ini? Puji Tuhan baik, semuanya baik. Baik ya, oke. Pak Tian ini juga sudah 2 periode ya menjabat Pak ya. Ada periode kedua Pak ya. Nah, jadi sudah banyak pengalaman yang sudah beliau dapatkan, apalagi terkait dengan divisi hukum yang mau kita gali pada hari ini. Oke Pak, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang sudah selesai, dan tentu pemilihan ini memang cukup unik karena diselenggarakan di tengah pandemi seperti itu Pak ya. Bahkan kemarin sempat ditunda, tapi terkait dengan regulasi ini Pak, regulasi apakah ada sebuah regulasi yang menaungi pelaksanaan pemilihan 2020 ini dalam kondisi pandemi COVID-19? Iya, baik. Terima kasih Saudara Iqbal. Yang pertama saya mengucapkan selamat pagi, Ya. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Tian. Selamat kepada kita semua, terutama pada pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa melaksanakan podcast ya dengan Saudara Iqbal. Saya akan menjelaskan dasar hukumnya dulu. Oh iya Pak, silakan. Pada pemilihan serentak tahun 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, yang mana KPU Kabupaten Sintang merupakan pelaksana daripada undang-undang tersebut ya. Semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Kaitan dengan pilkada di masa pandemi, kita telah mendapatkan PKPU 6. Kemudian dirubah lagi dengan PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Nah, untuk saudara ketahui bahwa KPU Kabupaten Sintang telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020, dan tadi saya sampaikan juga melaksanakan PKPU 13 2020 dengan cara merepit daripada petugas kita tersebut. Karena petugas kita harus bebas dari COVID, Bal. Oh iya Pak. Iya. Nah, dalam kita melaksanakan rapid test tersebut, karena jumlah petugas atau badan ad hoc kita cukup banyak, KPU Kabupaten Sintang memang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ya. Nah, dengan segala dokter dan sebagainya. Nah, pada pelaksanaannya memang kita memang ada kendala sedikit lah. Iya. Karena pada saat melaksanakan rapid test tersebut, ada petugas kita yang takut disuntik. Oh iya Pak. Saya sempat dengar tuh Pak itu. Ya, Pak. itu salah satunya. Tetapi tidak mengurangi daripada kegiatan tersebut, karena petugas kita di kecamatan juga bisa, misalnya hari ini tidak bisa direpit, besok dia bisa direpit karena mungkin dia sudah berani untuk disuntik demikian atau diperiksa, ambil darahnya gitu, seperti itu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah, semuanya berjalan baik dengan lancar. Kemudian himbauan saya untuk ke depan, apabila pelaksanaan pemilihan di tahun 2024, kalau misalnya pandemi ini masih berlanjut, terutama kepada petugas kita atau badan ad hoc, baik itu dari KPU maupun dari PPK, PPS dan KPPS, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yeah. Nah, ini sangat penting
Karena apa? Sebagai petugas kita harus bebas dulu dari COVID. Nah, pasti. karena kita sudah di rapid, kita sudah diperiksa semuanya sehat. Nah, maka dari masyarakat pemilih tidak ada yang harus ditakutkan datang ke TPS dan sebagainya. Tidak ada yang harus mereka takut dengan kita sebagai penyelenggara pemilihan. Nah, jadi dimulai dari kita dulu. Ini yang penting menurut saya. Oke. Jadi di pemilihan tahun ini di tengah pandemi ada PKPU 13 Pak ya, tahun 2020 yang menaungi tentang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi. Oke. Jadi Pak Tian tadi sudah juga menjelaskan bahwa semua petugas penyelenggara pemilu ini Pak ya, itu bebas dari COVID karena sudah di rapid test begitu Pak ya. Oke. Pak, sebagai komisioner di divisi hukum, selama tahapan nih Pak, kan banyak tahapan-tahapan pemilihan mulai dari perekrutan badan ad hoc sampai di pelaksanaan penghitungan suara. Ada nggak Pak kira-kira regulasi yang mungkin menjadi kendala bagi KPU Kabupaten Sintang atau regulasi yang sulit dijalankan dalam pada tahapan di masa pandemi ini Pak? Ya, sebenarnya regulasi ini semuanya baik. Ya pasti. Nah, cuma kendalanya begini, Saudara Iqbal. Regulasinya terlambat turun. Oh iya. Seandainya cepat juga dia sampai ke kita regulasinya. Tetapi untuk kita mensosialisasikan kepada masyarakat di tingkat bawah, di desa, di kecamatan, di desa dan sebagainya, kita melaksanakan agak terlambat di suatu tempat yang jauh, misalnya di Kecamatan Ambalau, di Desa Kepala Jungai sana, untuk memberikan sosialisasi. Karena jangkauan kita ini terlalu jauh, sementara internet juga di sana tidak memungkinkan, karena ada desa-desa yang tidak bisa internetan, tidak bisa WA, WhatsApp dan sebagainya. Nah, jadi di situ yang kita kadang keterlambatan informasi di tingkat bawah. Seperti itu. Regulasinya bagus sebetulnya. Seperti itu. Dalam proses penerapannya di sini mungkin banyak karena mungkin waktunya sedikit mepet, jadi harus ada sosialisasi sampai ke tingkat desa juga, ke TPS juga. Oh ya Pak. Oke. Jadi dengan banyaknya tahapan itu Pak yang saya sebutkan tadi, itu kira-kira tahapan-tahapan apa aja Pak yang dibidangi oleh divisi hukum? Ya, kalau divisi hukum ini karena sesuai dengan motonya Pak Iqbal, moto kita kan divisi hukum selimut KPU. Oh, selimut KPU. Selimut Pak, KPU. Okay. Divisi hukum itu tugasnya luar biasa. Dia membuat keputusan, membuat berita acara yang akan ditandatangani oleh 5 komisioner, ya. Dan setiap tahapan yang memang harus dibuat keputusan, divisi hukum memang wajib membuat keputusannya sesuai dengan regulasi yang ada, dan kita tidak boleh menyimpang dari regulasi dan perundang-undangan yang ada, tetap sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kenapa namanya saja selimut? Iya Pak, selimut. Ya, jadi semuanya itu harus dibuat keputusan dan berita acara. Tentu saja semuanya itu berdasarkan pertama dia harus ada rapat, kemudian ada daftar hadir rapat. Nah, kemudian baru muncullah segala keputusan dan sebagainya tadi. Demikian. Oke, karena juga selama tahapan kemarin kalau di sekretariat di subak-subak lain juga banyak dibantu untuk pembuatan berita acara, SK-nya oleh divisi hukum, Pak. Iya. Oke. Jadi sekarang nih lagi hangat-hangatnya nih Pak tentang wacana pemilihan serentak 2024. Iya. Ya, lagi hangat-hangatnya nih ya, lagi banyak dibicarakan di media sosial, di berita-berita nasional. Nah, kira-kira nih Pak Tian sebagai komisioner divisi hukum, apa sih yang diharapkan menjelang pemilihan serentak 2024 ini Pak? Ya, baik Saudara Iqbal. Harapan saya sebagai divisi hukum,
Yang pertama, kita melihat dulu regulasi ke depan seperti apa. Karena kita bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Kemudian PKPU-nya seperti apa. Ya. Karena sampai sekarang tahapan untuk pemilihan tahun 2024 kan belum keluar. Namun informasi yang saya dapat untuk tahapan pemilihan 2024 nanti akan berjalan selama 30 bulan. 30 bulan tahapan. Ya, mungkin 2022 sudah mulai tahapannya. Kemudian harapan saya kalau pandemi ini masih berlanjut, ya itu tadi kita sebagai petugas, sebagai penyelenggara pemilu, ini implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU sebagai penyelenggara harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Iya. Karena kita akan melayani masyarakat. Iya, pasti Pak. Melayani partai politik. Melayani masyarakat pemilih. Nah, dan sebagainya. Maka petugas, baik itu sekretariat KPU, komisioner KPU, nanti kalau sudah dibentuk badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS, semuanya harus sehat. Harus sehat Pak ya. Dan dari sekarang kita harus menjaga diri ya untuk pencegahan COVID. Sehingga kita terbebas dari COVID dan mudah-mudahan 2024 tidak ada COVID. Ya, amin. Ya, demikian. Ya, semoga nanti di pemilihan 2024 nanti udah tidak ada COVID lagi nih Pak. Ya, jadi amin. Dari semua divisi termasuk juga divisi hukum nanti kerja juga semakin mudah seperti itu ya. Tidak ada regulasi-regulasi lagi yang mengatur ketat terkait pandemi. Oke Pak Tian, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak Pak Tian sudah menyisihkan waktunya untuk mengedukasi kita semua soal hukum di KPU Kabupaten Sintang. Ya, terkait dengan regulasi nih Pak Tian ya. Banyak sekali regulasi yang dikeluarkan baik oleh KPU RI ataupun KPU Sintang yang mungkin juga masyarakat sebagai pemilih juga ingin mengaksesnya, pengen tahu seperti itu ya. Karena saking banyaknya pun juga saya juga sebagai penyelenggara kadang-kadang agak bingung juga gitu. Nah, kita sebagai masyarakat Pak Tian bisa mendapatkan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan dari mana Pak Tian? Ya, baik, terima kasih Saudara Iqbal. Ya. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi regulasi ataupun peraturan-peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan pemilihan bisa teman-teman pemilih atau masyarakat Kabupaten Sintang melihat atau buka atau download ya di JDIH, Jaringan Dokumentasi Hukum. Di situ sudah lengkap ya, bisa dilihat semua baik itu peraturan ataupun perundang-undangan ataupun berupa berita-berita lah yang berkaitan dengan kegiatan atau dokumentasi hukum bisa dilihat di JDIH Hukum KPU Kabupaten Sintang. JDIH Hukum KPU Kabupaten Sintang Pak ya? Iya, lengkap di situ. Oke. Ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Tian, kata-kata penutup kira-kira? Ya, saya mengucapkan terima kasih lah. Ya. Yang pertama kepada masyarakat Kabupaten Sintang. Ya. Karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 berjalan dengan baik, aman dan lancar. Demikian, terima kasih. Jadi pemilihan Bupati kita alhamdulillah aman Pak ya? Ya. Alhamdulillah aman. Dan oke teman pemilih, sekian podcast Gila Kerja pada kali ini bersama Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Sintang, Pak Antonius Tian. Terima kasih banyak Pak. Nantikan lagi podcast Gila Kerja berikutnya. Selamat pagi. Gila Kerja.